Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Ya, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih bilang begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Oke, pada kesempatan ini kita bahas mengenai daripada pernyataan dari Kapolri atau kepolisian yang mengatakan dari tidak ada rekayasa ya. Ya, polisi pastikan penetapan tersangka Habib Rizik tidak ada rekayasa. Ini disampaikan oleh Kombes Pol Argo Yuwono ya. Penetapan Imam Besar FPI Rizik Sihab sebagai tersangka dugaan pornografi di situs Balada Cinta Rizik menuai reaksi keras dari pendukungnya. Sementara mereka menyebut adanya eksekutif order atau rekayasa. Polda Metro Jaya menyatakan penetapan Rizik sebagai tersangka sudah memenuhi alat bukti yang sudah cukup gitu ya. Alat buktinya itu sudah cukup, Mas. Ada keterangan saksi cukup, keterangan ahli dan barang bukti. Nah, gitu kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Disampaikan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Senin 29 Mei 2017 ya. Ada alat bukti yang dimaksud diantaranya adalah keterangan saksi ahli, beberapa bukti chat atau percakapan, ponsel dan sebagainya. Penetapan ini keluar setelah Polda Metro Jaya mengadakan gelar perkara kemarin siang 29 Mei. Dalam kasus ini sebagai pihak penyuruh, Rizik dianggap telah menyuruh Firza Husain ya untuk membuat konten pornografi. Buka. Ya, Rizik Sihab itu dianggap sebagai orang yang telah menyuruh ya Firza Husain untuk membuat konten pornografi. Atas dasar tersebut Rizik dikenakan pasal 9 junto pasal 35 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang isinya adalah menyuruh atau menjadikan orang lain sebagai objek model yang mengandung muatan pornografi. Selain itu juga ia dipersangkakan dengan pasal 4 ayat 1 junto pasal 28 atau pasal 6 junto pasal 32 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ya, pengacara Rizik Kapitra Amira pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Rizik yang kini diketahui masih berada di Arab Saudi ya. Secara tegas ia menyebut akan menempuh pra peradilan. Tak tanggung-tanggung ia juga mengklaim sudah ada 726 pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum yang siap membela Rizik, bahkan tokoh nasional juga digandeng. Semua itu sudah kita koordinasikan, Mas, dengan tokoh-tokoh nasionalis pun juga kita itu sudah rapatkan. Kita lagi ambil besok surat penetapan tersangka. Ketika surat penetapan tersangka dapat langsung kita siapkan gugatan, langsung kita pra peradilan. Gitu kata Kapitra dalam kesempatan berbeda di Masjid Ittihad Tebet Jakarta Selatan. Kapitra juga menyebutkan ada dugaan eksekutif order dalam penetapan tersangka Rizik. Dia pun menyebut sejumlah kejanggalan terkait hal itu. Di antaranya adalah Rizik yang seolah-olah diterjemahkan menjadi tersangka, walau begitu ia tidak menyebutkan secara rinci mengenai siapa yang menggerakkan kepolisian dalam menetapkan Rizik sebagai tersangka. Pihaknya akan mengumumkan secara pasti setelah ada investigasi lebih lanjut. Dan ini adalah kata Kapolri usai penetapan pemeriksaan terhadap Habib Rizik ya. Kata Kapolri usai pemeriksaan terhadap Rizik ini sebelum jadi tersangka ya. Oke. Habib Rizik telah ditetapkan sebagai tersangka sudah pornografi oleh Polda Metro Jaya. Namun Habib kini masih berada di Arab Saudi. Ya, nanti kan kita bisa dipanggil ya, ada tahapannya gitu kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Bogor. Jalan Insinyur Haji Juwana, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia tidak mau menanggapi lebih lanjut terkait kasus itu. Menurutnya hal itu sepenuhnya kewenangan penyidik di Polda Metro Jaya. Kalau memang penyidik menganggap buktinya sudah cukup, kenapa tidak? Gitu kata Kapolri. Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka setelah Firza Husain pada kasus yang sama, namun pihak Habib masih menilai kasus itu adalah rekayasa belaka. Enggak kok. Enggak ada rekayasa, itu kata Pak Argo Yuwono. Iya. Ya, polisi
apa namanya tuh, Habib Rizik berperan sebagai penyuruh ini katanya ya. Polisi mengatakan Habib Rizik berperan sebagai pihak penyuruh ya. Kita baca saja ya. Imam besar FPI Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi situs Balada Cinta Rizik. Dalam kasus tersebut, Rizik dianggap sebagai menyuruh Firza Hussein membuat konten pornografi. Oh, ternyata yang menyuruh Habib Rizik, gitu ya. Dikenakan pasal 9 junto pasal 35 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ya. Pasal 9 itu menyuruh dan menjadikan orang lain sebagai objek model yang mengandung muatan pornografi. Terus Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya. Selain itu Rizik juga disangkakan pasal 4 ayat 1 junto pasal 28 dan pasal 6 junto pasal 32 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Argo mengungkap penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Rizik sebagai tersangka. Minimal 2 alat bukti telah dimiliki penyidik dan untuk meningkatkan status Rizik menjadi tersangka. Begitu bro. Alat bukti sudah cukup dan ada keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti. Keterangan saksi ahli menyebutkan bahwa chat via WhatsApp antara Rizik dan Firza adalah asli, bukan rekayasa. Saksi ahli menjelaskan bahwa gambar porno itu asli, bukan rekayasa. Begitu bro. Ya setelah ditetapkan sebagai tersangka akhirnya emosi gitu ya. Habib Rizik emosi katanya ya, pengacaranya mengatakan ya, Habib Rizik emosi ingin pulang segera ke Indonesia. Lah ya cepat pulang saja Bib, tidak usah pakai emosi gitulah. Pulang tinggal pulang saja kok. Ya. Habib Rizik siap disebut emosi akan penetapan tersangkanya oleh Polda Metro Jaya. Imam besar FPI itu pun segera ingin pulang ke Indonesia berkaitan dengan hal tersebut. Dia sudah sangat emosi kepingin pulang segera, kata pengacara Rizik Kapitra Ampera di Masjid Ittihad Syia. Kapitra menyebut bahwa Rizik masih berada di Arab Saudi untuk bertafakur. Setelahnya Kapitra menyebut Rizik akan mengambil sikap gitu bro. Ya biarlah dia bertafakur, mendekatkan diri pada Allah ya. Biar ada energi baru ketika pulang, ada kejernihan-kejernihan di dalam mengambil sikap. Demikian kata Kapitra Ampera. Dan namun Kapitra tidak bisa menyebutkan secara pasti mengenai kapan Rizik akan kembali ke Indonesia. Dia hanya berharap semoga hari Lebaran nanti Rizik sudah berada di Indonesia ya. Mudah-mudahan seawal itu sudah pulang mas. Oh gitu, ya. Nanti kita bisa silaturahmi ya, halal bihalal lah, salam-salaman ya, saling maafkan gitu ya. Iya kan Lebaran gitu ya. Sementara itu Kapitra juga mengatakan respon keluarga saat mengetahui Rizik menjadi tersangka. Menurutnya keluarga Rizik sudah memasrahkan semuanya kepada Tuhan sebab mereka tahu resiko perjuangannya. Mereka sudah tahu mas resiko perjuangan dan tidak mengagetkan. Nah, perjuangan pasti ada resiko-resiko seperti ini. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi. Penetapan tersebut dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara dan mengantongi alat bukti yang sah ya dalam kasus ini. Oke, sebuah lagu buat Anda Bang Thoyib, cepat pulang Bang, udah ditunggu anaknya nih. Oke, Bang Thoyib, iya.
Mas, baru 3 lagu. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pernah pulang, sepucuk surat catatan. Aremang, gak bisa. Sadarlah abang, ingat anak istrimu, cepatlah pulang, semua rindukan dirimu. Kalau di jalan yang benar, selamatkanlah dia. Kalau di jalan yang salah, sadarkanlah dirinya. Bang Toib, kenapa abang tak pulang? Anakku, panggil namamu. Bang Toib. Oke, malam digoyang bersama Davisa. Yang ini sebelah sana goyang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pernah pulang, sepucuk surat datang. Sadarlah abang, ingat anak istrimu, cepatlah pulang, semua rindukan dirimu. Kalau di jalan yang benar, selamatkanlah dia. Kalau di jalan yang salah, sadarkanlah dirinya. Bang Toib.